Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam belajar daring bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar bab 1, yaitu berkreasi dengan teks deskripsi. Di mana teks deskripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu definisi, ciri dan jenis teks deskripsi. Kemudian yang berikutnya informasi penting dalam teks deskripsi. Dan yang berikutnya struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Selanjutnya penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Dan yang terakhir penyusunan teks deskripsi. Kita awali dengan definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi dan selanjutnya jenis teks deskripsi. Kita awali dengan pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Berikutnya adalah ciri-ciri teks deskripsi. Ciri dari teks deskripsi ini yang pertama menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Kemudian melibatkan kesan indera, gambaran objek jelas. Kemudian membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan ilmiah. Kemudian menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu explanatory, yaitu berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Kemudian sugesti, yaitu terdiri dari tempat atau spasial, benda, waktu, dan orang. Lanjut ke bagian B, yaitu informasi penting dalam teks deskripsi. Yang pertama adalah membaca keseluruhan teks deskripsi. Yang kedua memahami isi teks deskripsi. Dan yang ketiga menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Yang bagian C adalah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Apa saja strukturnya? Berikut adalah struktur teks deskripsi, yaitu adanya identifikasi dan deskripsi. Kemudian kebahasaan dalam teks deskripsi terdiri dari yang pertama adalah berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Kemudian yang kedua, kalimat menggunakan cerapan panca indera. Yang ketiga, pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. Dan yang keempat, penggunaan kata berimbuhan. Dan yang kelima, penggunaan kata sinonim. Dan yang keenam, penggunaan kata depan dan huruf kapital. Selanjutnya adalah penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Ini salah satu contohnya bagaimana cara mendeskripsikan pohon tomat. Cara mendeskripsikan pohon tomat ini bisa secara lisan dan juga secara tertulis. Penyampaian teks deskripsi secara lisan yang pertama adalah pahami objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Yang ketiga, hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang, dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Yang keempat, hindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek.
Dan yang kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Dan yang terakhir, yaitu sampaikan deskripsi objek secara runtut. Cara penyampaian isi teks deskripsi secara tertulis yaitu yang pertama, pahami objek yang akan dideskripsikan. Catat atau kumpulkan informasi penting. Yang ketiga, informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek deskripsi. Yang keempat, tulislah kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Dan yang kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Dan yang keenam, perhatikan penggunaan ebi dan kosakata. Selanjutnya adalah penyusunan teks deskripsi. Teks deskripsi ini dibagi menjadi dua cara, yaitu penyusunan dan penyuntingan. Langkah-langkah penyusunan teks deskripsi. Yang pertama adalah menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan. Dan yang keenam, menentukan judul. Berikutnya adalah langkah-langkah menyunting teks deskripsi. Yang pertama, menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Yang kedua, merencanakan dan mengarahkan penerbitan, baik surat kabar ataupun majalah. Ketiga, menyusun atau merakit, baik itu film, pita, rekaman, dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Nah, itulah untuk pertemuan kali ini tentang berkreasi dengan teks deskripsi yang berada di bab 1. Jangan lupa like, subscribe, serta ketuk loncengnya dan berikan komentar pada kolom komentar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.